apa ya menggunakan marketing berapa harapannya ya gitu apa semoga lagi mana iya berarti itu dengan saya tidak sudah sebenarnya mana kita bagaimana kan iya terus jagoan ke bagian dia satu coba masukkan itu ya udah ada cengkok kok ini berkenaan kok jalan masukkan itu gimana coba kan dilihat udah mulai kah? Cek. Jadi ini ada YouTube. Ini enggak sampai akhir sih, cuma ngenalin beberapa metode dulu. Oh ya, sebelumnya saya awali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan dibingungin dalam subnetting itu kan ada dua macam. Maksudnya kayak hitungannya ada dua, yaitu ada yang menggunakan metode LSM sama ada yang menggunakan metode CIDR. Sebenarnya apa sih bedanya dua-duanya? Pasnya nggak ada. Jadi sama-sama metode perhitungan IT, cuma ada beberapa bagian yang membedakan antara perhitungannya. Kalau dibilang enaknya mana, nanti kita lihat deh enakan yang mana. Jadi untuk tujuan subnetting sama kuantitas subnettingnya kan bisa dicari di Google sendiri ya. Jadi langsung ke pertanyaan aja. Jadi ini kalau misalnya kita waktu perhitungan IT itu pasti ada pertanyaannya itu disebutkan 4 bagian ini yang mengenai jumlah subnet, terus habis itu jumlah terus per subnetnya itu berapa, terus sama blok subnetnya apa dan alamat terus dan broadcastnya itu berapa. Nah ini metode subnettingnya ada 2 macam, antara
VLSM sama TDR. Jadi CDR itu classless interdomain routing. Yang metode CDR adalah di mana satu network ID hanya memiliki satu subnet mask saja. Jadi satu subnet mask digunakan untuk seluruh networknya. Kalau VLS yang variable length subnet mask itu metode VLSM adalah memberikan suatu network address. Oke, biar lebih jelasnya ke soal ya. Nah ini saya belum hitung soalnya kalian, nggak sama mas-mas, jadi saya kasih tahu contoh soal yang semester dulu. Nah, jadi ini hampir sama sih, mirip-mirip ini, cuma yang punyaku yang dulu itu kan hampir sama sih, cuma nanti ada beberapa angka yang beda sama. Seperti kayak ini, kalau soalnya mbak sama mas-mas kalau mas-mas ini kan sama mbak kan jaringan untuk soal gimana? Tunggu ya. Ini yang CDR ya, itu pembagiannya. Bagian kelas C itu dari slash 25 sampai slash 30. Kelas jadi kelas C itu dari slash 25 sampai slash 30. Ya, ada beberapa digital itu kita mulai dari sampai slash 22 itu ada, mungkin yang jelaskan di YouTube beberapa aja nggak sampai bisa kalau misalnya cari-cari juga, karena menurut saya itu dari 24 sampai 22. Terus yang kelas B itu slash 17 sampai slash 30. Nah, saya juga rada ini ya untuk menjelaskan di YouTube ini. Jadi mungkin yang mepet juga waktunya. Jadi kalau pengetahuannya saya
Kalau kelas B itu memang benar, jadi dia dihitungnya dari sebelah sini. Tapi kalau kelas B, dia jadi pembagiannya gini. Ini nggak digunakan karena dia udah tetapan yang depan. Jadi ini itu kelas A, terus ini kelas B, terus ini kelas C. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngitung yang kelas C, dia yang dihitung cuma bagian sini aja, yang sini. Jadi ini nggak digunakan. Jadi nggak usah untuk yang bagian ini, karena kelas C itu ada di bagian sini. Kalau misalnya mau ngitung kelas B, sini nggak usah diinputin. Ini aja, bagian sini. Begitupun yang kelas A. Nah, ini jadi ini cara ngitungnya ya. Semisal dari sini, dulu. Aduh, ya apa? L. Nah, semisal udah diketahui ada IP nih 192.168.1.0/26. Kalau dia dari apa namanya struktur dari IP-nya sendiri, itu dia termasuk kelas. Oh iya deh, ada tulisannya. Udah, berarti dia kelas C. Kalau misalnya dia nggak Itu kayaknya M deh, M atau L ya? angka yang kosong, nol di akhir itu apalagi ada slash 26. Slash 26 itu adanya di kelas E. Bagaimana cara ngitung subnet masnya? Ini kan slash 26. Otomatis ini kan dalam satu ini apa? Dalam satu octet ini dalam satu bit ini. Jadi kalau misalnya slash 26 ini kan 8, 8, 16. 16 ini kan 24. Ini 1, 2, 3 ini kan 24. Oh, berarti kalau 26 itu ada di mana? Berarti ada di sini. Ini berarti 25, ini 26. Kok bisa 198? Nah, itu dalam per bitnya, dalam setiap octetnya itu dia dipangkatkan apa namanya? Kayak gini. Jadi kan 0. Ini cara hitungnya mulai dari sebelah kanan. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, terus yang dihitung ada satunya ya, yang 0 berada di octet ke 6, 2 pangkat 6 sama 2 pangkat 7. 2 pangkat 6 itu kan 64. 7 itu kan 128. Sudah ditambahin aja 128 tambah 64 itu kan hasilnya 192. Oleh sebab itu, subnet masnya itu 255, 255, 255, 192. Itu 192 itu didapat dari penjumlahan yang di belakang sini.
gitu. Nah, untuk mengetahui jumlah subnetnya itu berlaku di mana banyaknya biasa itu satunya kan cuma 2, berarti 2 kali 4. Jadi jumlah subnetnya nanti itu bakal 4. Empat ada 4 golongan gitu. Terus host per subnetnya. Jadi kan ada subnet nih. Lah di dalamnya subnet itu ada beberapa host. Nah, dalam satu subnet itu menampung beberapa host. Dalam satu subnet itu berapa banyak tampungan hostnya gitu. Jadi bisa dihitung atau diketahui dari ini. Pakai dikurangi 2. Nah, terus 2 ini gunain apa? Ini biasanya itu dibikin buat server sama broadcast gitu kalau nggak salah. Jadi itu kalau misalnya dalam IT itu kan semuanya kelas cipung itu kan pasti nanti bakal dikurangi 2 hostnya. Kenapa? Dipakai buat server sama dibuat pada satunya itu pokoknya pasti dikurangi 2. Kalau misalnya ada 25 host itu biasanya yang IP yang bisa dipakai itu cuma 254. Yang 2-nya itu nggak pakai biasanya buat sistem apa gitu. Gimana ya? Masih putus? Masih putus nggak? Halo cek. Yang ini putus-putus nggak kedengarannya? Halo. Udah kedengaran nggak suaraku? Dengar mas, dengar mas. Cek. Cek, dengar mas. Oh, oke sip. Udah jelas nih yang suara yang punyaku.
Iya mas, iya. Oke, bentar. Kalau punya aku ikut tulis nggak? Masih mbak. Kayaknya masalah jaringan tuh yang punya Meli. Ya biasa lah, nggak pakai wifi. Maaf Udah ya. start dari YouTube-an. Sih. Ngapain gue senyum? Halo, Re. Ini aja deh. Kalian nih nggak pahamnya di mana? Halo. Gak paham di tugasnya tuh di bagian mana? Halo, halo, tes. Cek cek. Misi mas. Mungkin Ya, halo. mungkin nggak tahu itu disuruh apa mas. Itu kan disuruh tentukan net ID, net mas, jumlah host sama rank IP yang dapat ditentukan di tiap jaringan. Itu maksudnya gimana mas? Kan jadi kayak nentuin apa maksudnya ini mas? Jadi masih belum jelas gitu disuruh ngapain mas? Oh, Ini iya lagi ya. tugasnya ya. Iya. Nah, di sini Jadi kan di apa namanya di soal itu kan bahas yang Fakultas Ilmu Komputer kan. Nah, di jaringan buat PSS itu kan disediakan untuk 300 komputer. Nah, 300 komputer ini dianggapannya klien user yang bakalan pakai IP itu. Nah, di B itu ada PSTI yang udah ada 100 komputer. Di C ada 100 komputer. Ini bahas soal yang nomor 1 dulu ya. Iya, iya mas. Nah, yang disuruh tentukan kan network ID, netmask, jumlah host sama rank IP-nya. Kalian udah paham nggak kayak IP kelas C gitu? Pembagiannya udah paham belum? Nggak paham mas. Nggak terlalu paham masih mas. Hitung-hitungannya? Apalagi? Bentar, tak kasih cara cepatnya ya. Kalau aku sih sebenarnya jujur aku juga gak suka kalau hitung-hitungannya. Jadi ada sih cara cepatnya daripada kayak ngitung-ngitung kayak biasanya yang banyak tuh. Bentar. jadi singkatnya aja ya. Kalau C itu dia dibuat jaringan kecil, biasanya jaringan LAN, Terus kalau yang B itu dia skalanya masih sedang, biasanya antara gedung. Tapi kalau udah dia pakai kelas A, otomatis dia itu udah apa namanya jaringannya udah lingkup negara gitu, negara benua itu biasanya dia pakai kelas A. Jadi mungkin untuk beberapa kelasnya ini mungkin dia berkecimpung di antara kelas C sama kelas B.
Tuh. Jadi apa namanya kita suka untuk net ID terus ID itu sampai mas. Jadi itu sebelum dia bisa menentukan rank IP itu ada beberapa apa namanya. Jadi kita harus memasak netnya berapa. Dikasih IP terus habis itu kita cari sampai netnya itu berapa. Kayak tadi yang di YouTube tadi lagi dikasih sama yang pastinya ya. Maaf Mbak, nggak jelas Mbak, masih putus-putus. Sinyalku siapa ya? Jadi yang digunakan kelas B sama kelas C. Ini itu tuh sudah ada sudah. Nggak, ya di screenku. Iya sudah. Nah, itu kan udah tak kasih contoh tuh. Kan tadi kan di soal pertama di latihan 1 tuh soal 1 kan untuk PSSI disediakan untuk 300 komputer kan. Iya Nah, Mas. itu sudah disediakan. IP-nya kan yang penting itu aku pakai kelas C. Tapi slash-nya aku pakai slash 23. Oh, Itu berarti itu sih terserah ya Mas ya. ya, Untuk ID terserah apa gimana? Sesuai dengan kelasnya. iya, kalau saranku sih kalau mau tugas tuh sesuai sesuai kelasnya. Kayak kelas B biasanya yang umum tuh kayak 172 gitu, diawali 172. Itu yang umum dipakai. Nah, sedangkan 192 ini udah termasuk kelas C. Tapi aku pakai slash 23. Slash 23 itu kan kalau di perhitungannya ada 510 host dan di situ kan ada tuh network ID-nya 192.168.1.0 kan dengan memakai slash 23. Nah, netmasknya itu ini dah 255 255 254 Nah, cara mencari hostnya itu biasanya aku ngeliat kayak gini kalau jumlah host. Jadi normal tuh pasti 32 dikurangi slash. Nah, slash yang dipakai. Nah, di sini kan aku pakai slash 23. Nah, itu 32 dikurangi 23 sama dengan 9 kan. Nah, terus 2 ini dipangkatin ke hasilnya ini, hasil yang pengurangannya tadi. Nah, hasilnya kan sudah ketemu 512. Nah, kenapa hasilnya aku masih 512 dikurangi 2? Nah, kan subnetting itu kan ada namanya IP yang setiap IP itu dipakai buat broadcast sama network kan. Nah, jadi aku kurangi 2 buat IP network sama IP broadcast. Jadi host yang bisa dipakai itu ada 510 host. Nah, di sini ring IP-nya itu batas awal sama batas akhir IP yang bisa dipakai. Terus kan di sini kan awalnya kan 192 1.1 kan. Di sini net ID-nya itu ada 1.0. Nah, kenapa di sini ring IP itu dimulai dari 1.1? Itu karena awalnya dari 1.0 ini udah dipakai buat network ID. Nah, yang dipakai buat komputer 300 komputer ini dimulai dari 1.1 sampai 2.54. Nah, di sini kan sama tuh 192.168 kan. Sedangkan tadi yang dijelaskan sama Mbak Meli itu kan di kalau kelas B kan pada oktet 2 kan hitungannya kan. Jadi setelah 192.168, nah setelah itu perhitungannya udah dihitung kan. Nah, di sini awalnya kan 1.1 sampai 2.254. Kenapa ini di sini berubah jadi 2? Nah, karena kan di sini host total kan ada 510 kan. Nah, ketika di sini dari 1 kan fullnya IP itu sampai 255. Nah, ketika pakai kelas C, 255 kan dipakai buat broadcast mentok kan 255. Tapi host yang bisa dipakai sampai 254 kan. Nah, sedangkan kalau di kelas B itu dia tuh 255 dipakai untuk host full dari 1 sampai 255 itu dipakai untuk host untuk klien. Jadi di sini tuh dari angka 1
ini nih. Dari angka 1 sampai angka 254. Kan dari satu yang ini itu sampai 254. Nah, ketika 254 udah full, kan 255 dipakai. Kan masih belum nyampe nih 500 ke 512 kan. Kan yang dipakai soalnya masih 255 kan. IP cuma 255 yang dipakai. Nah, jadi di sini tuh diganti dua, angka depannya tuh diganti dua. Jadi ketika IP udah Iya. nggak mungkin kan IP dikasihkannya dua titik langsung 2.300 gitu kan. Sedangkan IP bentuknya nih sampai 255. 255. Nah, Iya, Mas. jadi ketika udah mentok full 255 itu angka yang octet dua nih di belakang. Nah, itunya diganti. Misal dah pakai slash 22, misal slash 22 kan udah ribuan tuh. Iya, ribuan berarti, Kan Mas. mesti kan mesti melebihi ini kan 252.24 kan. Nah, ketika ini dijumlahkan dari 1.1 sampai 2.254 itu ada 500-an pas sama ini. Nah, ketika pakai slash 22 itu kan ada ribuan. Nah, di situ ketika udah ini sampai 2.255, nah yang di sini tuh diganti 3, dimulai lagi dari 1 kayak gitu. Iya, Mas. Iya, ya. Nah, sedangkan IP pool ini pasti belum dijelasin. Nah, tapi aku sering pakai IP pool ini digunakan untuk membataskan limit user, membatasi apa ya? Kan di sini tugasnya hanya dipakai 300 komputer kan. Nah, sedangkan IP 123 itu ada jumlah hostnya 510 yang bisa dipakai. Itu kan artinya kita mau buang-buang IP kan. Nah, fungsinya IP pool ini membatasi gimana caranya dari 1.1 sampai berapa jumlah hostnya itu pas 300 kayak gitu. Oh, Nah, iya. jadi di sini udah dihitung dari 1.1 sampai 2.45 kayak gitu. Jadi Oh, fungsinya baik-baik. IP pool untuk membatasi biar dari 510 ini dikurangi jadi pas 300 kayak gitu. Biar sesuai dengan pernyataannya yang disediakan oleh 300 komputer itu ya, Mas ya. Ya, kayak gitu. Tapi nanti IP pool tuh kasih penjelasan aja. Nah, kayak gini keterangan ini saya menggunakan IP pool karena demi menjadi faktor keamanan kan. Soalnya biasanya kalau IP pool ini digunakan ketika kayak benar-benar setting setting IP. Kalau di sini kan hanya ditulis aja kan. Tapi cuma IP pool ini kalau menurutku penting. Soalnya kan di sini kan dibatasi 300 komputer. Ketika kita nggak ngebatasin IP-nya itu, dia kan tembus kan 510-an. Jadi ketika komputer dipakai untuk 300, jadi sisanya ini masih bisa dipakai buat komputer lain kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan enggak di sini? Hmm, jumlah host 32 itu emang sudah maksimal dari kelas C ya, Mas ya? Iya. Bukan pas di kelas C-nya sih. Ini cuma apa ya? Full 32 itu buat cara buat ngurangi biar kita mengetahui nanti untuk mengalihkan untuk menentukan hostnya. Itu kalau cara aku sih pakai gitu. Oke, oke, Mas. Nah, lebih lanjutnya tuh kalau kalian nggak paham, belum paham ya hitung-hitungan IP ini lebih jelasnya di YouTube sih. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh mas, kalau mau ngerjakan tersebut bisa. Gimana? Nanti kalau saya ngerjakan terus ada yang nggak bisa, meskipun agak malam, nggak apa-apa chat mas. Oh, nggak apa-apa, Nggak silahkan. apa-apa, telepon aja. Tanya aja dah kalau memang ada yang nggak paham. Dan tanya lagi nih kan yang kedua ada yang jaringan buat PSTI ini kan buat 100 kan. 100 tuh bawa apa namanya? Udah pakai slash 24 udah bisa kan. Maksudnya pakai slash 24 pakai kelas C. Ya, pakai kelas C. Tapi jangan niru ini ya IP-nya. Jangan niru yang ini IP-nya. Ini bisa diganti misal 172 berapa gitu udah.
kayak gini. Jadi bisa nanti tak kirimin link di websitenya itu kelas C, dari kelas A sampai kelas C itu IP-nya dari berapa sampai berapa aja yang bisa dipakai kayak gitu. Oh, oke mas, oke mas. Biar Di Itu beda sini untuk yang kedua, saya gimana? untuk IP itu guys. Gimana? Itu untuk IP itu memang terserah, maksudnya terserah untuk ya nyari apa namanya nggak ada tentuan untuk IP itu. Iya bisa terserah. Yang penting kalian ngikutin kalau misal 300 komputer kan udah melebihi dari kelas apa namanya? Yang ini kan maksudnya ya. Yang ini kan isi yang iya, ini. net ID-nya berarti boleh terserah berarti kan mas. Berarti misalnya Ya, 192.168. Misalkan 0 mungkin iya. atau 3 terserah ya, mas Nih ya. coba aja misal ya 190.190 itu gak apa-apa, gak masalah. Yang penting ke bawahnya ini sama, kayak gininya nih sama perhitungannya. Pokoknya di kelas B itu yang diganti ini dari oktet satu dari belakang nih sampai oktet kedua ini yang diubah-ubah kayak gitu. Kalau ininya nanti tuh biasanya kalau sampai sini nih biasanya untuk kelas kelas A kalau sampai sini. Nah ininya nih kalau kelas B ini gak apa-apa, ada terus sama sampai belakang. Itu terserah kalian mau diubah-ubah, gak harus pakai ini. Nah yang di sini kan yang kedua ini disediakan 100 komputer ini udah lebih apa ya lebih sedikit lah. Nah di sini aku pakai network ID 10.0/25. Nah 25 ini aku langsung udah hitung-hitungannya udah sebenarnya udah ditentuin itu 128 udah kelas C kan. Nah di sini jumlah hostnya ada 126 host. Awalnya 128 karena dibagi dua network sama broadcast itu jadi 126 host yang bisa dipakai. Nah di sini kan kalau yang tadi kan octet ini kan ganti kan dari 1.1 sampai 2.254 karena di sini ada 510 host. Nah sedangkan di sini hanya ada 126 host kan. Mentoknya itu kan tadi saya jelasin kan ada 255 20 255. 255. Nah di sini kan 126 ini lebih kecil dari 255 kan. Jadi dia hanya mengganti hotel pertama aja yang ini. Jadi kan di sini dari 10.1 sampai 10.126 kan. Di 1 sampai 126 ini kan udah pas sama hostnya ini kan. Nah, jadi di sini IP pool yang aku jelasin tadi buat ngebatasin ada berapa ini? 100. Ini jangan dan 101. Itu emang aku lebihin. Kayaknya ini dari 1 sampai 100 saja sih. Soalnya di sini kan hanya ada 100 komputer. Di bawah malah mas, untuk di bawah 100 komputer. Iya. Sebenarnya berarti 101. Di bawah 100 malah. Seharusnya 99 atau 98. Gimana? Kan di bawah 100. Kalau gimana? Iya mas. Gimana tadi? Kan pernyataannya di bawah 100, bukan 100. Untuk di bawah 1 karena oh iya sih ya. Ya gak apa-apa sih, tapi di sini kan udah katanya di bawah 100 komputer. Berarti gak nyampe 100 dong. Iya. Ya berarti ini yang penting udah IP poolnya ini terserah kalian sih di tugas kalian tuh mau dikasih IP pool atau enggak. Soalnya kan di tugasnya hanya Iya, cuma sampai range network IP. IT. Iya. Itu cuma iseng aja. Kasih IP pool soalnya emang biar pas aja gitu. Biar gak ngelebihin dari 100 gitu. Kalau aku soalnya sistemnya tuh hafalan kalau sistemnya kayak dari ngafalkan kayak dari slash 23 slash 30 tuh ada berapa host kayak itu. Jadi ketika udah hafal misal kayak slash 23 ada 512 gitu. Jadi enak kalau udah hafal. Mau nanya mas, untuk yang net mas gimana? Itu gimana? Yang terakhirnya
Kok saya Kok bisa 128 ya gitu dah? 128 atau ini di atas 254 terus 224. Oh, bentar. Tak ganti screen. Udah tampil belum? Belum ada, sebentar. Nggak tahu. Apa cuma laptop saya? Bentar. Halo. Halo, halo. Cek. Halo. Kedengeran nggak? Halo, halo. Masuk. Ini ganti apa namanya? Ganti posisi. Ini soalnya aku nge-lag tadi. Laptop gua nge-lag. Oke, sip.
itu yang Phylogenesis yang di layar di Phylogenesis. Sudah. Nah, itu kelihatan nggak? Jelas nggak? Iya, kelihatan. Oke, sip. Nah, di sini kan subnet mas itu kan ini, nah kelas C 125 sampai 130 kan. Nah, itu perhitungan oktet keempat. Nah, ini dari belakang yang kataku tadi yang berubah itu hanya yang di belakang doang, yang ini. Nah, kalau yang kelas B dari slash 17 sampai slash 30 yang ngitungnya itu dari yang ini yang berubah, yang warna merah ini pokoknya, yang kelas A itu. Jadi yang kelas A yang dari yang kedua sampai keempat. Iya. Oke. Terus ngapain? Hmm. 10, 26. Oh, di kebun dulu. Oke. Nah, ini nih yang menghitung kelas C nih. Nah, di sini kan misalnya nih di sini kan pakai bentar tak perbesar. Nah, di sini kan pakai IP 192.168.0/26. Dia ngitung kelas C. Nah, di sini kan subnet masnya kan yang ini. Kenapa ini kok bisa 192? Itu biasanya aku nandai ngitung kayak gini ya, bilangan biner. Kalian bisa ini enggak? Hitung bilangan biner enggak? Aduh, Mas, jangan ditanya, Mas. Bisa. Nggak bisa. Gimana matikinya? Jadi kalau aku biasanya tuh kalau nggak salah ini dari nol yang ini nih ya, yang di akhir. Iya, Mas. Nah, yang itu tuh aku biasanya dari ini 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 192 ya. 128. Bentar. Oh, HP. Bentar, Le. Aku sih itu. Nanti sendiri. Sabar. Santai, Mas. Masih tak lihat lagi. Ini lupa aku, bentar. Dua. Nah, gini nih. Yang apa namanya? Yang nol di akhir nih ngitungnya ternyata dari 1. Yang nol ini. Nah, kelihatan nggak yang ini? Nah, yang ini, yang nol akhir merah. Iya, Mas. Iya. Halo, cek. Halo, iya, Mas. Gimana? Iya. Berarti 0 terus dari 1. Nah, nol nih ya ngitungnya tuh dari 1. Jadi dari 1 itu berkelipatan terus dikalikan 2. Dari 1 ya dikali 2. Dikali 2 pindah ke nol sini jadi 2 angkanya. Nah, dari 2 kali 2 lagi ke sini jadi 4. 4 kali 2 ke sini jadi 8. Nah, 8 kali 2 ke sini jadi 16.
Terus pokoknya sini sampai di sini nih ya di akhir itu 128. Nah, 128 dan yang satu ini 64. Jadi yang dihitung ini cuma satu yang dua ini. Pokok di mana ada nilai satu itu yang dihitung. Kalau nolnya ini nggak dihitung. Jadi di sini kan ini kan terus berkelipatan dikalikan dua terus kan sampai ke terakhir ini. Oh, tapi hitungnya dari yang paling akhir. Jadi kan yang di akhir ini yang satu itu nilai 128 yang ini. Nah, yang kedua ini yang kedua ini itu nilainya 64. Jadi ditambahkan 128 ditambah 64. Nah, baru ketemu 192 kayak itu. Oke, Mas. Paham nggak? Mas, siap, siap. Mas, siap. Paham nggak? Iya, iya, paham. Insya Allah. Kalau nggak paham tanya aja. Insya Allah. Nggak tahu kalau nanti. Nanti tak kasih oret-oretannya dah. Ini sih belum anu sih. Kalau sih belum paham ya. Soalnya ini pokok dari awal ini satu dikalikan dua terus tidak sampai akhir nih sampai yang titik yang sini nih dari sini satu kalikan dua terus ke sini hasilnya itu dikalikan dua sampai sini. Nah di sini jumlah subnetnya itu dua kan. Nah di mana banyak bini satu pada UT terakhir. Jadi dua ini dikalikan sama yang ini angka satu yang ada di subnet masnya. Jadi ada empat subnet. Empat subnet ini pembagiannya ini yang pembagian di bawah. Dia bisa dibagikan jadi berapa subnetting. Nah kalau kelas C kelas 26 itu bisa dibagi jadi 4 subnet. Ini hitung per hostnya tadi. Yang udah tak jadi tadi itu yang 32 dikurangi sesuai slash-nya. Tapi di sini caranya yang pakai yang Y ngambil dari nilai beberapa banyak nolnya. Nanti dikalikan, dipangkatkan kayak gini. Itu terserah kalian mau pakai cara yang mana. Nah, blok subnetnya ini kan host yang bisa dipakai. Ini masih belum dikurangi broadcast sama network. Nah, di sini di kelipatan kali 2 juga dari 064 128 192. Nah, di sini kan benar nih ada 4 subnet sesuai perhitungan yang di sini. Jadi ada 4 subnet. Nah, di sini pembagiannya itu subnet kan 192.168.0 kan buat network. Nah, host pertama itu yang ini 1.1. Host terakhirnya 1.62 dan broadcast itu ini 1.63. Nah, yang bagian kotak sini, yang bagian di sini nih, nah itu dimulai dari 1.64. Selanjutnya ini setelah 63 tuh 1.64. Ini networknya nih 1.64 ini networknya. Ini 1 titik. Ini salah kayaknya. Ini bukan 54 nih. Bentar. Ini seharusnya 1.65. Iya seharusnya ini 1.65. Ini salah nulis kayaknya nih. Dan host akhirnya itu 1.126. Dan seterusnya nih ini kan dibagi jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi 4 subnet. Cara ngitungnya kayak gitu kalau subnetting. Kalau jumlah subnetnya loh ya, yang bisa dipakai, IP yang bisa dipakai. Tapi jangan ngikutin ini, maksudnya yang ngikutin ini itu jangan mentok. Ini cuma IP umum yang sering digunakan 192.168. Sebenarnya bisa terserah kalian. Ya misal 18 berapa, 190 atau 191 itu terserah kalian. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Halo, Dek. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau dari saya lebih tepatnya masih belum ada. Nggak tahu nanti. Yang lain. Gak ada yang ditanyakan nih. Belum ada, Mas.
Tapi kalian udah paham belum sama ini tugasnya? Apa disuruh ngapain itu udah paham belum? Iya, sudah ada paham. Sudah ya. Mungkin yang nomor satu Berarti terus mungkin kita tinggal nyari IP dulu, terus ya apa kayak punya Mas tadi itu kan. Iya, jadi kalian tuh ya harus tahu dulu kan udah dikasih tahu tuh komputernya itu mau pakai berapa host. Tadi yang di awal kan ada 300. Nah, kalian itu dulu tuh kayak kalau slash 25 tuh berapa, ada berapa host, slash 26 berapa host. Kalau mau kalian ya hitung semua. Ada sih cara gampangnya. Tapi ya aplikasinya loh ada di Play Store tuh ada namanya kalau nggak salah Subnetty. Kalau nggak salah ya. Tapi kan di Word kalian tuh harus ada caranya sih. Tapi kalau aku sih kayak ngitung subnet mas tuh aku gak pakai cara sih. Jadi langsung tak tentuin kayak S24 itu berapa subnet masnya gitu. Itu ada di Play Store, coba cari itu namanya subnetting. Itu bisa nentuin kayak semuanya sih. Bisa nentuin kayak network, broadcast, apa lagi IP networknya, ring IP-nya itu ada. Itu cara gampangnya. Itu ada aplikasinya, coba ada cari di Play Store subnetting gitu. mungkin mau nanya untuk lanjutan soal nomor 2 Mas. Jadi kan soal nomor 2 ini jaringan yang disediakan itu untuk kayak apa ya? Kayak lanjutan dari nomor 1 gitu kan Mas. Nah, itu diminta dibagi lagi ke 4 subnet. 2 subnet untuk wifi mahasiswa sama wifi 2 dosen. Itu maksudnya gimana Mas? Jadi soal nomor 1 yang jaringan SI itu gimana kan? Yang soal nomor 2 ya. Ya, soal nomor 2. Tata lihat gambarnya sih, lupa aku sama soalnya. Iya Mas. Soal nomor 2. Di soal nomor 2 kan disediakan 300 komputer dibagi lagi ke 4 subnet. 2 subnet untuk wifi mahasiswa yang masing-masing, di atas itu 100 komputer dan 2 subnet untuk wifi ruang dosen dan ruang sidang. Nah, kalau yang ini beda sama soal nomor 1. Kalau soal nomor 1 nih lebih ke cara CIDR. Kalau ILE, bentar. Iya, ini soal nomor 1 sama soal nomor 2 ada yang CIDR sama VLSM. Jadi kalau yang soal nomor 2 nih ya kayak perhitungan yang ini. Kalau nggak salah. Kalau senang kepu sih kayak perhitungan yang tadi. Nah, kayak yang ini nih. Jadi kan di sini kalau ini kan pakai slash 26 tapi kan. Tapi kan dijelasin di awal tuh slash kelas C itu dari slash 25 sampai slash 30. Sedangkan kelas B itu dari slash berapa? Slash 17 gak sih? Dari slash 17 sampai slash 30 kayaknya. Ini kan ada 300 komputer. Jadi mau nggak mau kan harus pakai slash 23. Slash 23 itu udah ngitung oktet 3, oktet yang ini, bukan yang di akhir lagi. Jadi di sini diminta untuk dibagi lagi ke 4 subnet. Nah, anggapannya kayak gini. Kan di sini dihitung kalau slash 26 ya. Contohnya kalau slash 26 jumlah subnetnya di sini kan ada 4 subnet. Nah, contohnya kayak gini, di akhir di bawah kan ada 1, 2, 3, 4 kolom IP kan. Nah, ini 4 subnet. Nah, di sini kan disuruh bagi 2 subnet untuk wifi sama 2 subnet untuk ruang dosen dan ruang sidang. Jadi yang yang 2 subnet untuk wifi ini pakai yang ini. Yang ini, yang 2 nih. Subnet yang pertama ini, yang host ini nih ya, 1.1, 1.62. Nah, yang ruang yang mana untuk wifi mahasiswa pakai yang ini sama pakai yang ini. Yang mana Mas? Nggak kelihatan kursornya. Kursornya nggak? Iya, nggak kelihatan. Ini udah kelihatan loh. Nggak, sama aja. Ini yang paling bawah, yang D. Yang paling bawah, broadcast. Bukan? Nah, iya yang D, yang buat tabel. Iya, tabel. Nah, itu kan ya ada subnet pertama, terakhir sama broadcast. Itu kan ada 4 kolom kan?
ada yang di 1.0 sampai 1.63 itu subnet ke satu. Subnet 1. Oke. Dari 1.64 sampai 127 itu subnet kedua. Subnet kedua. Oke. Nah, di soal kedua itu kan dua subnet wifi mahasiswa yang masing-masing satu komputer kan. Iya. Kan berarti ada dua wifi kan yang berarti ada 200 komputer kan. 200 komputer ya. Nah, itu make yang ini yang subnet pertama pakai apa wifi pertama itu pakai ini 1.0 sampai 1.63. Terus di wifi yang kedua itu pakai 1.64 sampai 1.27. Itu maksudnya itu dialokasikan dari 4 subnet dibagi menjadi dua itu satu network yang di atas tuh yang misal diketahui 1.0 kan networknya 1.0/26 Iya. itu networknya. Jadi 4 subnet itu satu network kayak gitu. Masih dalam 1/26. Tapi dibagi jadi 4 subnet kayak gitu. Nah, di soal itu jadi dibagi aja dari 4 subnet ini jadi 2 subnet. Tapi yang berpatokan sama yang ini ya yang di YouTube ini itu kayak /23 soalnya. Gimana udah paham tuh? Masih bingung? Berarti kan nggak bisa ya kalau misalnya pakai /26 pasti nggak bisa kan untuk yang soal nomor 2. Iya, gak bisa soalnya dia bentuknya cuma 62 host Iya, kan. 62 host. Oh, oke Mas. Jadi pakai yang di atasnya. Atasnya lagi. Ya, oke. Kalau enggak ya gak harus pakai /23 sih. Gak harus /23. Ini aja /26 kan udah 62 host yang bisa dipakai. Iya. /24 berarti itu ada semakin kecil hostnya semakin banyak. gimana? Kalau misalnya 23 itu hostnya semakin banyak. Iya, semakin kecil slash itu semakin banyak hostnya. Oh, oke. Jadi /26 ini kan 62 host. /24 aja itu ada 254 host. Nah, itu udah bisa dipakai kan. Iya, Mas. Iya. Nah, tinggal dicari aja jumlah subnetnya. Terus dihitung kayak yang di D nih di bawah tabelannya nih. Iya. Kalau misal ya gak paham itu tanya ke aku. Kalau kalian misal ada yang ngerjakan, teman-temannya ada yang ngerjakan kirim ke aku, ntar tak koreksi data coba tak lihat. Oke, Mas. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak? Dari saya gak ada, Mas. Bukan gak ada, belum aja. Yang lain gimana? Bahasa. Ini sedikit nih yang Iya, Mas, yang hadir. Ada Dani Zaki. Udah paham kayaknya Mas. ada yang mau ditanyakan lagi gak? Mungkin ada referensi Mas dari web. Atau Mas juga bisa kirim link YouTube-nya Mas kalian, Mas. Ya ntar tak kasih link YouTube sama itu. Iya. Mungkin butuh link web buat perhitungan subnetting. Iya, Mas. Project akhirnya gimana Mas? Ini kan kalian mau apa namanya? Kan lama nih gak dikasih tugas, mau tugas enggak? Duh Mas, boleh. Yang penting ini dulu Mas kuis. Gimana? Oh. Gak usah tugas Mas kalau bisa. Soalnya kan udah aku lama nih kan gak ambil apa penilaian juga
banyak yang diem-diem kan. Aku ngambil nilainya dari mana kan? Dari disuruh Masuk aja mas. tugas juga apa? Masuk tugas juga kasihan. Soalnya udah banyak tugas. Kan aku pasti kan ngambil nilai juga kan dari ini. Soalnya kalau gak ngambil nilai ntar yang mau di story nilainya apa? Terserah deh mas. Kok saya enaknya deh mas. Tugas mas, tugas. Ini yang apa namanya? Yang gabung di sini tulis nama Nindo. Di mana mas? Di chat umum apa gimana? Ini ada berapa orang sih? Yang di mana? Yang di chat aja lah, tulis nama sama name kalian yang ini yang masuk kelas.